Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat matematika. Kembali lagi bersama saya di sini di Honor Channel dengan materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Kalau pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya persamaan dan pertidaksamaan, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas nilai mutlak. Oke, langsung saja ke materinya. Tapi sebelum itu ringankan tangan Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen sesuai dengan video yang Anda tonton. Dan jangan lupa di-share kepada teman-teman kalian dan sahabat-sahabat kalian agar semua tahu apa yang Anda tahu pula, karena berbagi ilmu itu indah. Baiklah, langsung saja. Pertama yaitu nilai mutlak. Apa sih itu nilai mutlak ya? Nilai mutlak atau harga mutlak adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan suatu bilangan selalu positif dan definisikan sebagai berikut. Mutlak X itu sama dengan X dengan negatif X. Artinya, mau dia positif dan negatif, nilai mutlaknya tetap sama. Untuk X lebih besar daripada 0, negatif itu untuk X lebih kecil daripada 0. Contoh, tentukan nilai mutlak berikut. Negatif 5 dengan 2 dikurang 6 ya. Penyelesaiannya, jika dia mutlak negatif 5, artinya mutlak negatif berarti kita ambil posisi kurang daripada 0. Kenapa? Karena negatif 5 kurang daripada 0, berarti dia negatif X. Otomatis di sini kita tulis negatif diambil dari negatif X, sementara negatif yang di dalam kurung ini diambil dari negatif 5 di sini. Nah, negatif ketemu negatif akhirnya menjadi positif. Nah, bagaimana kalau di sini bukan negatif? Kalau di sini bukan negatif, umpama di sini mutlak 5 ya. Mutlak 5 artinya kita ambil yang di atas ini, positif X. Artinya langsung saja mutlak 5 berarti sama dengan 5. Oke, kita lanjut di bagian B. Mutlak 2 dikurang 6 sama dengan 2 dikurang 6 kan sama dengan 4 ya, negatif 4. Oh, negatif 4 kurang daripada 0, otomatis negatif X yang kita gunakan. Sama kayak yang di atas tadi, negatif ketemu negatif artinya positif. Nah, selain itu, nilai mutlak juga memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama itu X kali Y, mutlak X kali Y sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Artinya, jika kita memutlakkan suatu bilangan ya, dikali dulu kemudian dicari nilai mutlaknya, itu sama dengan ketika kita mutlakkan satu-satu kemudian dikali. Kemudian B, mutlak X per Y sama dengan mutlak X per Y, di mana Y-nya tidak sama dengan 0 ya. Kemudian C, mutlak X tambah Y kurang dari atau sama dengan mutlak X tambah mutlak Y. Artinya kita operasi penjumlahannya dulu. Hasil dari ini otomatis kurang dari atau sama dengan ketika kita mutlakkan satu-satu kemudian dijumlah. Kalau dia bagian D, mutlak X kurang Y ini lebih besar atau sama dengan mutlak X dikurang mutlak Y. Mutlak X sama dengan akar X pangkat 2 ya. Kemudian F, mutlak X pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 2 ya. Kemudian G, mutlak X kurang dari mutlak Y jika dan hanya jika X pangkat 2 kurang dari Y. Oke, ini beberapa sifat yang dimiliki oleh nilai mutlak. Baiklah, untuk lebih paham lagi kita masuk di contoh persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Pertama kita bahas persamaannya dulu. Kita langsung saja ke contohnya. Di sini saya sudah mengambil contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x dikurang 4 sama dengan 3. Ingat ya, persamaan umum nilai mutlak itu bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Artinya, mutlak 2x dikurang 4 ini bisa saja dia bernilai negatif 3,
bisa juga dia bernilai 3. Kenapa? Karena mutlak negatif 3 dengan 3 itu sama-sama 3 ya, sama-sama hasilnya 3 ya. Maka dari itu kita bisa menyelesaikan persamaan seperti ini dengan menggunakan cara dipisahkan atau dikelompokkan, yang satunya positif ya, yang kedua negatif ya. Kita pisahkan positif dan negatif. Nah, kita selesaikanlah bagian ini. 2x dikurang 4 sama dengan 3. Nih, kita seberangkan positif 4-nya, menghasilkan 2x sama dengan 3 ditambah 4 ya. Kemudian ini juga dioperasikan, negatif 4 diseberangkan menjadi positif 4, 2x di negatif 3 ditambah 4. 3 tambah 4 di sini otomatis 7. Kemudian di sini dikurang 3 ditambah 4 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah x sama dengan 7/2. Di sini hasilnya 1/2. Kenapa? Karena di sini kan perkalian menyeberang menjadi pembagian. Sama kayak ini ya, perkalian menyeberang menjadi pembagian. Maka himpunan penyelesaiannya sama dengan 1/2, 7/2. Ini adalah dalam bentuk persamaan ya, persamaan nilai mutlak. Nah, bagaimana dengan pertidaksamaannya? Kita di sini saya sudah ambil satu contoh pertidaksamaan yang saya ambil di sini adalah tentukan himpunan penyelesaian dari 2x tambah 5 kurang dari sama dengan 6. Ya, ini pertidaksamaan. Di sini sebenarnya kita bisa selesaikan dengan menggunakan cara seperti persamaan tadi, tapi untuk lebih memudahkan, saya menggunakan metode lain, yaitu operasi kedua ruas. Jadi kedua ruasnya dioperasikan supaya, kenapa dioperasikan kedua ruas? Supaya kita tidak pusing-pusing lagi untuk membalik tanda. Kenapa? Kalau kita menggunakan metode yang tadi pada saat persamaan, otomatis ketika kita operasikan dalam bentuk negatif, tanda ini akan dibalik menghadap ke persamaan. Tapi kalau kita menggunakan metode kedua ruas seperti ini ya, tandanya tidak perlu dibalik. Kenapa? Karena ketika kita baca dari sini 2x tambah 5 lebih besar sama dengan negatif 6. Ini 2x tambah 5 lebih kecil daripada sama dengan 6. Otomatis terbalik meskipun dalam bentuknya tidak terbalik. Itu alasan pertama. Alasan kedua, nanti lebih mudah kita untuk menuliskan himpunan penyelesaiannya. Nah, bagaimana? Kita lanjut saja ya. Lanjut. Nah, untuk menyelesaikan dalam model seperti ini, 2x tambah 5, kita seberangkan 5 ke sini juga ke sini. Jadi kita operasikan keduanya. Nah, seperti ini. 5-nya nyebrang sini, positif menjadi negatif. Di sini juga positif menjadi negatif. Jadi di sini min 6 dikurang 5, di sini 6 dikurang 5. Otomatis sini negatif 11 didapat dari 6 dikurang 5. Negatif 6 kurang 5 ya, sorry. Kemudian 6 dikurang 5 sama dengan 1. Kemudian ini 2x, 2-nya diseberangkan juga ke dua sisi. Menghasilkan sini 1/2. Kemudian di sini min 11/2. Nah, ini yang saya maksud tadi untuk lebih memudahkan penulisan himpunan penyelesaiannya. Karena ini tinggal kita pindahkan saja ke sini tanpa membolak-balik lagi tanda pertidaksamaan. Jadi tinggal ditambah x, kemudian di mana min 11 kurang per 2, kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan 1/2. X elemen bilangan real. Maka selesailah untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, cukup sekian. Apabila ada kesalahan dalam video atau kurang jelas dalam penjelasannya, saya minta maaf. Akhir kata, billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.